Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di sini, perkenalkan saya Firdaus Rizky Saputra dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Kehadiran saya di sini ingin memberikan edukasi kepada teman-teman tentang kebugaran jasmani. Sebelum saya memberikan materi, alangkah baiknya teman-teman di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Kasih Aisyah, silakan. Perkenalkan, nama saya Kasyasha Putri Hewandi. Saya dari Prodi Teknik Mekatronika. Saya berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan saya angkatan 22. Oke, baik. Terima kasih, Kasih. Sekarang selanjutnya Ferawati. Baik, perkenalkan nama saya Ferawati Ulistari. Saya berasal dari jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Institut Pertanian Bogor, dan sekarang berasal dari Angkatan 22. Oke, terima kasih, Vera. Selanjutnya, Gina. Baik, terima kasih Firdaus. Saya Gina Mutiara Cantika. Saya berasal dari Prodi Farmasi di Universitas Sriwijaya Indralaya. Saya berasal dari angkatan 2022. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Gina. Silakan, Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sakira Putriana. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 22 Universitas Sriwijaya. Oke, baik, Nafisa. Sekarang yang terakhir, Firzil. Silakan. Baiklah, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firza Dinda dan saya dari Angkatan 22. Oke, terima kasih, Firzil. Untuk sesi perkenalan sudah selesai, maka saya akan memberikan materi. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah layarnya sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang materi yang akan saya berikan kepada teman-teman ini terkait edukasi kesehatan jasmani. Eh, Pasti teman-teman pernah mendengar ya istilah mens sana in corpore sano. Jadi dalam dunia olahraga teman-teman pasti tidak asing lah dengan istilah ini karena istilah ini sangat populer ya dan tidak asing didengar saat kita duduk di bangku sekolah. Bahkan sering dikumandangkan di buku-buku olahraga. Jadi mens sana in corpore sano ini memiliki arti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat menjadi hal yang penting. Hal inilah yang kemudian mengharuskan setiap manusia patut untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya agar diperoleh kesehatan jiwa. Oke, untuk online yang pertama adalah mengenai kebugaran tubuh. Oke, apa sih kebugaran tubuh itu? Kebugaran fisik atau kebugaran tubuh atau kesegaran jasmani ya, atau dalam bahasa Inggrisnya physical fitness, itu mengandung makna sebuah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Definisi ini menurut Wells tahun 2013. Kebugaran jasmani bersifat relatif, baik secara anatomis maupun fisiologis. Artinya fit atau tidaknya seseorang itu selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang dilaksanakan. Kebugaran jasmani itu menjadi kunci utama bagi setiap orang yang memiliki tubuh sehat. Jika teman-teman memiliki kebugaran fisik yang baik, maka teman-teman dapat melakukan segala aktivitas dengan lancar. Nah, supaya teman-teman dapat memaksimalkan aktivitas fisik atau olahraga, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani ada 9 sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot-otot di tubuh dalam melakukan kontraksi saat melawan beban yang dipikul oleh tubuh. Jadi istilah ini sering juga disebut dengan muscle strength. Jadi jika teman-teman ingin ingin mendapatkan otot yang kuat, teman-teman harus melakukan latihan berat secara rutin dan konsisten. Kalau teman-teman tidak ingin melakukan latihan berat seperti angkat barbel, teman-teman juga bisa melakukan gerakan sederhana untuk mendapatkan kekuatan otot. Gerakan sederhana itu contohnya plank, seperti pada gambar berikut. Jadi plank ini dapat melatih otot lengan, tricep, bicep, dan juga otot perut, dan juga otot kaki. Jadi otot itu harus dilatih ya teman-teman, supaya otot kita menjadi kuat. Kekuatan otot perlu dilatih supaya kebugaran tubuh tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah kecepatan atau speed.
Kecepatan ini merupakan kemampuan tubuh berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Unsur kebugaran yang satu ini berkaitan erat dengan kelincahan. Teman-teman bisa rutin berlari dengan jarak dan frekuensi yang disesuaikan untuk melatih kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga adalah kelentukan atau flexibility. Flexibility merupakan kemampuan sendi untuk bergerak melalui gerakan bebas sendiri yang tidak dibatasi. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat fleksibilitas seseorang. Contohnya struktur sendi, usia, ligamentum, dan juga kualitas otot. Cedera dan ketidakaktifan atau kurangnya peregangan menjadi salah satu dari sekian banyak variabel yang dapat memengaruhi hilangnya fleksibilitas sendi normal seseorang. Jadi jika teman-teman ingin memiliki kelenturan tubuh yang baik, teman-teman bisa terhindar dari berbagai risiko cedera. Teman-teman bisa melakukan gerakan yoga seperti pada gambar berikut. Kemudian yang keempat adalah kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah arah atau posisi dengan cepat dan akurat. Untuk meningkatkan kelincahan, teman-teman memerlukan refleks yang cepat, keseimbangan, koordinasi, dan respon yang tepat terhadap perubahan situasi. Teman-teman bisa melatih kelincahan ini dengan melakukan lari zigzag. Kemudian yang kelima adalah koordinasi atau coordination, merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan atau kerja dengan tepat dan efisien. Jika teman-teman ingin memiliki tingkat koordinasi yang baik, maka anggota tubuh bisa saling bekerja sama tanpa melalui kesulitan. Memiliki koordinasi yang baik dapat mengurangi hambatan untuk berkonsentrasi saat harus menggerakkan anggota tubuh lainnya. Contohnya seperti pada gambar berikut, teman-teman bisa melakukan dengan cara melempar bola dan menangkap bola dengan kedua tangan secara bergantian untuk melatih koordinasi tangan dan juga mata. Kemudian yang keenam adalah keseimbangan atau balance, merupakan kemampuan untuk mengontrol posisi tubuh baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Tujuan utama keseimbangan ini adalah untuk mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Teman-teman bisa menempatkan tubuh tanpa jatuh atau goyang saat berdiri dengan satu kaki, seperti pada gambar berikut. Kemudian yang ketujuh adalah ketepatan, merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan dan keterampilan dengan presisi. Seseorang yang mampu mengontrol gerakan ke arah tertentu atau pada intensitas tertentu memiliki unsur kebugaran jasmani berupa akurasi yang baik. Contohnya pada saat kita memanah. Kemudian yang kedelapan adalah reaksi, merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi sebuah rangsangan yang ditangkap. Contoh kecepatan reaksi ini adalah saat seorang kiper di permainan sepak bola memiliki refleks melompat untuk menangkap bola yang ditendang oleh pemain. Jadi dia memiliki reaksi yang cepat. Kemudian yang terakhir adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kesanggupan otot jantung dan paru-paru serta pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat beraktivitas. Contohnya pada olahraga aerobik. Jadi olahraga aerobik ini, jalan aerobik bisa membuat nafas dan jantung berdetak lebih cepat. Sehingga dapat memperkuat otot jantung dan membuat jantung memompa darah dengan lebih efisien. Selain itu, olahraga aerobik juga dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Berbicara tentang olahraga aerobik itu sangat baik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Menurut Cooper dalam Agustus 1938, aerobik meliputi bermacam-macam latihan yang merangsang aktivitas jantung dan paru dalam waktu yang cukup lama, agar timbul perubahan-perubahan yang menguntungkan bagi tubuh. Contoh olahraga aerobik seperti jalan kaki, jogging, renang, bersepeda, dan juga senam aerobik. Mengapa aerobik itu penting? Olahraga aerobik itu penting karena bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan dan memperbaiki kekuatan otot dan daya tahan tubuh, serta meringankan ketegangan dan stres. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kebugaran? Ada 4 secara umum. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan. Kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai itu dapat mempertahankan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Kemudian yang kedua adalah pola istirahat. Aktivitas tidur itu berguna agar tubuh dapat beristirahat karena saat istirahat, otot-otot kembali dibangun setelah latihan. Kemudian yang ketiga adalah usia atau umur. Umur berpengaruh pada kelenturan dan komposisi tubuh. Pada seorang lansia, ukuran dan kekuatan otot mulai menurun. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin. Tingkat kebugaran jasmani pria lebih baik daripada wanita karena pria lebih banyak melakukan aktivitas. Kemudian outline yang kedua adalah mengenai pentingnya
aktivitas fisik atau olahraga. Eh, Mengenai pentingnya olahraga bisa didapatkan ya bagi kesehatan fisik dan juga mental. Yang pertama untuk mental, manfaat olahraga bagi kesehatan mental yang pertama adalah untuk memperbaiki suasana hati. Melakukan aktivitas fisik akan memicu hormon endorfin pada otak dan akan membuat seseorang merasa lebih bahagia dan rileks. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mood swing, kadang-kadang bahagia tapi setelah itu merasa sedih, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan olahraga karena olahraga akan memperbaiki suasana hati. Olahraga juga akan memberikan kesempatan untuk tubuh tidak mudah lelah dan meningkatkan kebugaran. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Aktivitas fisik secara teratur akan membantu menjaga konsentrasi seseorang tetap tajam seiring dengan bertambahnya usia. Jadi teman-teman bisa melakukan olahraga aerobik seperti yang sudah saya singgung tadi, dan juga olahraga penguatan otot lainnya untuk membantu menguatkan konsentrasi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi stres. Jadi olahraga akan membantu diri terhindar dari pikiran negatif seperti hormon kortisol atau hormon stres seseorang akan berkurang dengan melakukan olahraga. Secara fisik, boleh jadi seseorang terlihat aktif, namun pikiran bisa terganggu oleh stres harian. Jadi, olahraga ini akan membantu seseorang terhindar dari segala pikiran negatif. Kemudian yang terakhir adalah lebih percaya diri. Hal ini dia berkaitan lagi ya dengan hormon endorfin, bahwa saat fisik aktif, saat kita melakukan olahraga, tubuh itu akan melepaskan senyawa endorfin yang mampu mencegah stres dan membuat kondisi psikologis seseorang terasa lebih nyaman. Hal inilah yang akan membuat rasa percaya diri meningkat ketika sedang berolahraga. Kemudian bagi kesehatan fisik, yang pertama tentu dengan olahraga dapat menguatkan otot dan tulang. Olahraga akan membuat otot-otot lebih kuat sehingga memberikan tekanan pada tulang yang pada akhirnya membuat tulang lebih padat. Olahraga akan membuat metabolisme dan peredaran darah yang mengantarkan kalsium dan mineral lain yang berperan penting dalam pembentukan tulang akan lebih lancar. Kemudian yang kedua adalah berat badan terjaga. Olahraga atau aktivitas fisik dapat membakar kalori dan lemak berlebih dalam tubuh sehingga berat badan akan tetap terjaga. Semakin tinggi frekuensi olahraga, maka semakin banyak kalori yang dibakar. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan risiko jantung. Olahraga atau aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol sehingga penyakit jantung akan terhindar. Kebiasaan malas bergerak dan kurang olahraga dapat membuat lemak rentan menumpuk di pembuluh darah arteri. Kondisi ini lambat laun bisa membuat pembuluh darah arteri jantung tersumbat oleh tumpukan lemak atau plak. Akibatnya darah serta nutrisi penting itu tidak bisa mengalir lancar ke jantung, merusak otot dan mengganggu kinerja jantung, hingga memicu serangan jantung. Dengan olahraga, terutama yang bersifat aerobik, itu dapat memperbaiki kesehatan jantung dan pembuluh darah karena akan memacu jantung bekerja lebih cepat dalam memompa darah untuk menyuplai nutrien dan oksigen ke jaringan seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan diabetes. Olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu mengurangi lemak tubuh sehingga dapat mencegah diabetes tipe 2. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar glukosa dalam darah. Dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, mampu mencegah diabetes dengan meningkatkan sensitivitas sel-sel insulin di dalam tubuh. Jadi ketika teman-teman berolahraga, akan lebih sedikit insulin yang diperlukan untuk mengendalikan kadar gula darah. Oke, next. Yang ketiga adalah Pacer Health. Apa itu Pacer Health? Pacer Health itu adalah aplikasi untuk menghitung jumlah langkah, jarak tempuh, dan jumlah kalori yang terbakar pada tubuh seseorang. Aplikasi ini memanfaatkan bantuan sensor gerak atau sensory motion untuk melacak jumlah langkah dan jarak tempuh seseorang selama perjalanan. Ada beberapa aplikasi Pacer Health yang bisa teman-teman temukan di App Store maupun di Play Store. Yang pertama ada Pacer, Google Fit, MyFitnessPal, kemudian Pedometer, Map My Walk, dan juga Runkeeper. Jadi teman-teman bisa bebas memilih aplikasi ini tergantung dengan selera. Tapi pada hakikatnya keenam aplikasi ini sama fungsinya untuk menghitung jumlah langkah teman-teman. Oke. Tips berjalan kaki.
Jadi melalui aplikasi ini teman-teman bisa berolahraga sederhana ya dengan berjalan kaki. Saya akan memberikan tips berjalan kaki. Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan target terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa membuat target waktu atau jumlah langkah yang ingin dicapai. Jadi melalui aplikasi ini sebenarnya teman-teman bisa menentukan jumlah langkah yang teman-teman ingin capai gitu. Misalnya berjalan kaki selama 10 menit dengan 5.000 langkah dalam sehari. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kecepatan. Berjalan dengan langkah cepat dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan membakar kalori. Jadi teman-teman, biar nggak bosen, teman-teman bisa meningkatkan kecepatan berjalan kaki. Kemudian teman-teman juga bisa mencoba untuk berjalan di tanjakan. Karena jika teman-teman berjalan di tanjakan, itu akan membantu melatih otot kaki, paha, dan bokong. Lebih banyak ketimbang hanya berjalan di permukaan datar. Kemudian selama berjalan kaki juga teman-teman bisa menaruh beban. Maksudnya apa? Teman-teman bisa menambahkan beban di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Dengan demikian nantinya akan membangun dan mengencangkan otot lebih keras. Kemudian untuk meningkatkan yang kelima adalah meningkatkan target. Teman-teman bisa menantang diri teman-teman dengan meningkatkan target waktu atau jarak langkah kaki yang sudah teman-teman tetapkan di awal tadi. Misalnya, tadi teman-teman menetapkan dalam sehari berapa tadi? 5.000 langkah selama 10 menit. Jadi teman-teman bisa meningkatkan target misalkan 10.000 langkah gitu selama 30 menit misalnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus konsisten dalam melakukan olahraga. Teman-teman harus senantiasa konsisten ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mendownload aplikasi Pacer Health, teman-teman bisa download ya tadi di App Store ataupun Play Store. Saya akan memberikan sekilas tutorial ya cara menggunakan aplikasi Pacer Health. Yang pertama adalah teman-teman bisa membuka Play Store atau App Store ya. Cari aplikasi pedometer. Dia kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan register ya kalau bagi pengguna baru, kalau bagi pengguna lama nanti bisa login aja di sini. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus mengisi identitas diri teman-teman terlebih dahulu, jenis kelamin, tahun lahir, tinggi badan, dan berat badan. Ini nantinya identitas ini akan berpengaruh nantinya pada jumlah langkah teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menyusun target yang teman-teman ingin capai. Tadi misalnya teman-teman ingin dalam sehari itu ingin 10.000 langkah gitu misalnya. Ya teman-teman bisa menyusun target di sini. Udah selesai. Nantinya di sini tampilan akhir aplikasi ya. Teman-teman bisa berjalan kaki nantinya angka di sini akan bertambah gitu dari 0 ke 1954 misalkan. Nah, ini ada target langkah 10.000 gitu. Nah, selesai. Untuk menutupi edukasi ini, saya ingin memberikan sebuah kalimat mutiara dari Jen Tuni, bahwasanya untuk menikmati cahaya kesehatan yang baik, teman-teman harus berolahraga. Oke, sekian. Sebentar. Baiklah, sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.